Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Stefani. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi permintaan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Apa sih yang dimaksud dengan teori permintaan? Teori permintaan sendiri menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang atau jasa. Ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga juga dijelaskan di dalam hukum permintaan, di mana hukum permintaan mengatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa itu naik, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa itu turun, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan naik. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menjadi penentu permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang itu mahal, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Yang kedua, ada harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Yang ketiga, ada pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, ada corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, ada jumlah penduduk. Yang keenam, ada selera masyarakat. Yang ketujuh, ada ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada daftar permintaan. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian dengan menggunakan data dari daftar permintaan, maka kita bisa membuat kurva permintaan. Kurva permintaan sendiri adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva tersebut menggambarkan sifat hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Kurva permintaan memiliki slope negatif karena apabila variabel yang satu turun, yaitu misalnya harga, maka variabel yang lainnya akan naik, yaitu misalnya jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Permintaan pasar dan permintaan perseorangan merupakan permintaan yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan seseorang dan permintaan semua orang di dalam pasar. Dalam analisis perlu dibedakan antara dua kurva, yaitu kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan seseorang dalam pasar. Kedua kurva tersebut bisa dihasilkan melalui cara dengan dijumlahkan kedua kurva tersebut. Kedua, ditunjukkan suatu gambaran hipotesis untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu dalam pasar. Dalam contoh itu dimisalkan hanya terdapat dua individu dalam pasar buku tulis, yaitu Ali dan Badu. Dalam tabel tersebut digambarkan permintaan Ali maupun Badu terhadap kutulis pada harga-harga di antara Rp5.000 dan Rp1.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya barang yang diminta oleh Ali dan Badu pada setiap tingkat harga. Selanjutnya, harga barang pengganti. Harga barang pengganti memiliki tiga komponen, diantaranya barang substitusi atau barang pengganti, dan yang kedua ada barang komplementer atau barang pelengkap, dan yang ketiga adalah barang netral. Yang pertama ada barang pengganti atau barang substitusi, di mana suatu barang dapat digunakan untuk menggantikan fungsi barang lainnya. Sebagai contoh, kopi dan teh, dan pulpen dan pensil. Lalu yang kedua ada barang pelengkap atau barang komplementer, di mana kedua barang tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Contohnya, kopi dan gula, teh dan gula, pensil dan penghapus. Lalu yang ketiga ada barang netral, di mana kedua barang tersebut bisa digunakan tanpa mempengaruhi arus permintaan dan penawaran dalam barang tersebut. Halo, nama saya Sherina Lia. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan permintaan terhadap suatu barang. Yang pertama adalah barang inferior. Barang inferior adalah barang yang diminati oleh orang-orang yang memiliki pendapatan rendah. Kedua adalah barang esensial. Barang esensial adalah barang yang kita butuhkan
setiap hari, seperti makanan yaitu beras, gula, kopi, dan juga pakaian. Ketiga adalah barang normal. Barang normal adalah barang yang mengalami kenaikan permintaan saat pendapatan masyarakat juga naik. Yang keempat, yang terakhir adalah barang mewah. Barang mewah ini biasanya dibeli oleh orang-orang yang memiliki pendapatan relatif tinggi. Contoh dari barang mewah adalah mobil, lalu emas, lalu tas mewah, dan sebagainya. Lalu ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah distribusi pendapatan, yang kedua cita rasa masyarakat, yang ketiga jumlah penduduk, yang keempat ekspektasi tentang masa depan. Lalu saya akan menjelaskan tentang gerakan sepanjang kurva permintaan dan perubahan kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan itu berlaku apabila harga yang diminta semakin naik atau semakin turun. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva permintaan. Nah, ada 4 faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama adalah perubahan pendapatan masyarakat. Lalu yang kedua, selera masyarakat. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat adalah ekspektasi di masa depan. Nama saya Dinda Safira. Di sini saya akan menjelaskan teori penawaran. Teori penawaran menerangkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga. Penawaran seseorang atau masyarakat kepada barang atau jasa ditentukan oleh banyak faktor, antara lain harga barang itu sendiri, biaya produksi, dan tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor lain diasumsikan tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula barang yang ditawarkannya. Daftar penawaran adalah suatu daftar yang memberi gambaran dalam angka-angka yang menjelaskan tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tersebut. Daftar penawaran dapat berupa tabel seperti contoh di bawah ini. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh para pembeli. Harga sebagai variabel independen, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan sebagai variabel dependen. Kurva penawaran berbagai jenis barang atau jasa biasanya menarik dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva yang seperti ini disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan yang memiliki sifat hubungan yang positif, seperti contoh di bawah ini. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Perubahan penawaran yang disebabkan oleh faktor bukan harga menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke kanan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah harga faktor-faktor produksi. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi berpengaruh erat dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga produksi akan meningkatkan biaya produksi. Contohnya adalah, jika upah tenaga kerja menurun, maka jumlah barang yang diproduksi atau ditawarkan akan meningkat. Hal ini karena menurunnya pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi lebih kecil daripada hasil penjualannya. Maka, mereka mendapatkan keuntungan. Kurva penawarannya akan bergeser ke kanan, begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua adalah pajak. Pajak biasanya berpengaruh negatif terhadap penawaran suatu barang. Contohnya adalah pajak yang dikenakan pada bahan baku atau input produksi. Jika pajak tinggi, maka jumlah penawaran akan rendah. Kurva penawaran yang diminta akan bergeser ke kiri, begitu pula dengan sebaliknya. Yang ketiga adalah tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi yang digunakan berpengaruh positif terhadap penawaran suatu barang.
Jika tingkat teknologi yang digunakan tinggi atau canggih, maka jumlah penawaran akan tinggi. Kurva permintaan yang diminta akan bergeser ke kanan, begitu pula dengan sebaliknya. Selanjutnya adalah gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Dalam analisis penawaran, perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain selain harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Nama saya Milawati. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi keseimbangan, penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Apa itu keseimbangan? Keadaan suatu pasar dikatakan seimbang atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan penjual pada harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta pembeli pada harga tersebut. Terdapat 3 cara untuk menentukan keseimbangan pasar. Pertama, menentukan keseimbangan secara angka. Kelebihan penawaran atau excess supply adalah kondisi di mana jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta pada suatu tingkat harga tertentu. Kelebihan permintaan atau excess demand adalah kondisi di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Menentukan keseimbangan pasar secara grafik. Keseimbangan pasar secara grafik dapat ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran menunjukkan bahwa pada satu harga yang sama, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga pada titik tersebut terjadilah keseimbangan pasar. 3. Menentukan keseimbangan secara matematik. Persamaan permintaan Hi-D sama dengan C min DP. Persamaan penawaran Hi-S sama dengan min M plus NP. Keseimbangan pasar Hi-D sama dengan Hi-S, di mana Hi-D kuantitas yang diminta, Hi-S kuantitas yang ditawarkan, P adalah harga, C suatu angka tetap, D kemiringan kurva permintaan, M suatu angka tetap, N adalah kemiringan kurva penawaran. Terima kasih telah menonton video kami.